Karena idgham secara general itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan idgham kamil, ada yang disebut dengan idgham naqis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-akhwan wal akhwat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Dan tidak terasa sudah lama sekali kita tidak membahas mengurai tajwid dalam video-video kami. Dan biiznillahi ta'ala, di video kali ini saya akan melanjutkan segmen mengurai tajwid kita, yang kita sudah berhenti pada ayat 22 dari surat Yasin. Dan kita akan melanjutkan di ayat 23. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe-nya dan juga meninggalkan like-nya, agar video ini bisa terus berkembang dan tersebar ke lebih banyak orang dan dapat menjadi wasilah bagi orang-orang yang ingin mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Langsung saja kita bahas ayat 23 dari surat Yasin. Silakan teman-teman lihat di layar. Di situ ada a'attakhidhu. Di sini ada dua hamzah berturut-turut. Nah, hati-hati untuk tidak melafalkan dua hamzah berturut-turut seperti pada ayat ini dengan cara mentashilkan hamzah yang kedua. Artinya melafalkan hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat tersebut. Karena di sini harokat hamzah yang kedua fathah, maka jangan lafalkan layaknya hamzah dibaca seperti alif, suaranya mengambang. Karena makhraj hamzah dengan makhraj alif berbeda. Kalau hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan, sedangkan alif makhrajnya di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi jangan dilafalkan seperti ini. A, ya, a, a. Nah, itu caranya disebut dengan tasil. Melafalkan hamzah kedua dengan cara seperti itu disebut dengan tasil. Lalu gimana cara melafalkan yang benar? Seperti ini. A. Jadi lafalkan keduanya dengan hamzah yang tepat atau yang bisa disebut juga dengan tahqiq. A. Jadi jangan dibaca a, tapi a. A'attakhidhu min, di sini ada nun mati bertemu dengan dal, hukumnya disebut dengan ikhfa, atau dalam istilah lain juga disebut dengan ikhfa hakiki, yaitu melafalkan nun dengan cara antara izhar dan idgham. Artinya begini, saat nanti teman-teman melafalkan ikhfa terhadap huruf ikhfa manapun, saat melafalkan gunnahnya, kita letakkan lidah kita itu di makhraj huruf yang berada setelah nun. Jadi anggap nun di sini tidak ada. Mid, gitu ya. Mid. Nah, lalu lafalkan gunnahnya dengan suara yang samar. Mil, gitu ya. Mil. Jangan ming. Jadi gunnahnya sepenuhnya keluar dari hidung. Itu salah. Tapi keluarkan suaranya sebagian atau sedikit keluarkan suaranya lewat mulut kita. Jangan seluruh suara dikeluarkan melalui rongga hidung atau hidung. Mil, seperti itu. Nah, tempelkan lidah di makhraj huruf dal di sini, tapi jangan ditekan ya, tidak perlu ditekan, hanya menyentuh. Mil, seperti itu. Kemudian duni, di sini ada mad tabi'i karena ada huruf wawu mati, sebelumnya terdapat dhammah. Dunihi a. Nah, jika teman-teman melihat tulisan seperti ini hukumnya disebut dengan mad shilah tawilah, yaitu saat terdapat ha dhamir atau kata ganti untuk mufrad mudzakkar ghaib, kemudian setelahnya terdapat hamzah, disebut dengan mad shilah tawilah. Adapun jika setelahnya terdapat selain huruf hamzah disebut dengan mad shilah qasirah, tapi dengan syarat, yaitu huruf ha dhamirnya harus berharokat. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yaitu huruf ha dhamirnya harus terletak di antara dua huruf yang berharokat. Lihat huruf sebelum ha dhamir dan juga lihat huruf setelah ha dhamir. Apakah berharokat keduanya atau tidak? Jika salah satunya sukun, maka haknya tidak boleh dibaca panjang. Ya, contohnya fihi. Nah, fihi, hi-nya di sini ha dhamir tidak boleh dibaca panjang. Namun ada beberapa kata dalam Al-Quran yang dikecualikan, yaitu tidak memenuhi syarat tapi boleh dibaca panjang. Contohnya dalam surah Al-Furqan, fihi muhana. Seharusnya kita nggak boleh membaca panjang. Cara bacanya seperti tadi,
fihi muhana. Nah, tapi karena ini pengecualian, hi-nya dibaca panjang. Fihi muhana. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang memenuhi syarat tapi tidak dibaca panjang. Contohnya yardohu lakum, dohu lakum. Nah, di situ ada hak dhamir, sebelumnya dot berharokat fathah dan setelahnya lam berharokat fathah. Tapi di sini haknya tidak dibaca panjang. Ini juga termasuk pengecualian yang sudah memenuhi syarat namun tidak dibaca hukumnya. Tapi kemudian di sini alihah, a di sini ada hamzah yang dibaca panjang disebut dengan mad badal. Jadi teman-teman tidak usah pusing apa pengertian mad badal, karena ada yang merincikan mad badal sebegitu rupanya yang ternyata malah menyulitkan. Cukup pahami saja. Setiap hamzah yang dibaca panjang hukumnya disebut dengan mad badal dan dibaca 2 harokat. Kemudian alihatan, i di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya disebut dengan izhar. Ada juga yang menamakannya dengan izhar halqi, yaitu saat nun mati dan tanwin bertemu dengan keenam huruf tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha, kemudian dari tengah tenggorokan ada ain dan ha, dan dari bagian atas tenggorokan ada kha dan ghain. Kemudian di sini ada nun mati bertemu dengan ya. Ini hukumnya disebut dengan idghamun bi gunnah, yaitu saat nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, waw. Nah, cara membaca idgham seperti ini atau idgham bi gunnah adalah dengan mengeluarkan suara setengah dari hidung dan setengah dari mulut. Jangan suara seluruhnya keluar dari mulut, atau kebalikannya, jangan suara seluruhnya keluar dari hidung. Jadi bagi suara menjadi 2. Keluarkan setengah dari mulut dan setengah dari hidung. Bagaimana contohnya suara yang seluruhnya keluar dari mulut? Suaranya akan terdengar seperti ini. Coba teman-teman dengar baik-baik. I. Nah, kalau sepenuhnya keluar dari hidung, suaranya akan seperti ini. I. Ya, tidak boleh dilafalkan dengan cara keduanya. Jadi keluarkan setengah lewat mulut, setengah lewat hidung. Maka suaranya akan menjadi seperti ini. I. Jadi bukan i, bukan tapi i. Nah, jadi seperti itulah cara membaca idgham bi gunnah pada huruf ya yang benar, dan itu juga berlaku pada huruf waw. Namun pada huruf nun dan mim suara harus dikeluarkan sepenuhnya melalui hidung. Kenapa? Karena idgham secara general itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan idgham kamil, ada yang disebut dengan idgham naqis. Nah, hukum nun mati dan tanwin pada huruf ya dan waw ini termasuk bagian dari idgham yang naqis. Adapun nun mati dan tanwin bertemu dengan mim dan nun masuk ke dalam bagian idgham kamil, yang artinya pelafalan atau pengamalan idghamnya secara sempurna terdapat pada idgham kamil. Adapun naqis, pengamalan idghamnya tidak sempurna. Oleh karena itulah saya katakan tadi suaranya harus setengah keluar lewat mulut dan setengah lagi keluar lewat hidung. Kemudian yuride, ini ada dal sukun, ini harus kita kolkolahkan, kita pantulkan suaranya ide ya. Yuride. Nah, suara kolkolahnya tidak boleh terpengaruh oleh suara harokat baik sebelumnya atau sesudahnya. Karena di sini sebelumnya harokatnya kasroh, maka jangan lafalkan kolkolahnya mirip suara kasroh. Seperti ini contohnya. Yuride ya. Itu suara kolkolah mirip suara kasroh. Tapi usahakan suara kolkolahnya suara sukun. Yuride, yuride. Seperti itu. Kemudian nero. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah pada huruf ro. Nah, di sini otomatis ro-nya akan bertasydid. Dan di sini hati-hati teman-teman, karena di sini ro-nya berharokat fathah, kemudian ditambah dia bertasydid, maka dia wajib dilafalkan dengan tebal. Jangan yuride nir, enggak, itu tipis. Seperti ini, nero. Seperti itu. Kemudian ar-Rahman, ada ha. Kita sudah pernah bahas huruf ha, yaitu sifat, salah satu sifatnya ada yang disebut dengan rokhawah. Jadi pastikan saat membaca ha sukun, alirkan suaranya. Roh. Seperti itu. Rahmanu, gitu ya. Kemudian mad tabi'i. Kemudian bi'durri. Nah, di sini ro-nya berharokat kasroh.
maka dia wajib dibaca tipis. Jangan biyadurri, enggak. Seperti ini. Biyadurri, 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 ya tipis. Ri, ri, durri, seperti itu. Kemudian ada rilla tanwin bertemu dengan lam. Ini hukumnya disebut dengan idghamun bila gunnah atau idghamun bi ghairi gunnah. Melafalkan idgham tanpa gunnah. Jadi langsung masuk aja dari ro ke lam bertasydid. Rilla, rilla. Nah, saat melafalkan seperti ini, baik itu terdapat pada huruf lam atau huruf ro, jangan kita berikan tekanan tambahan, ya. Ingat, jangan diberikan tekanan tambahan. Kenapa? Karena tidak diperlukan. Tidak di pengertiannya disebutkan harus memberikan tekanan tambahan. Kemudian juga tidak ada dalam praktek saat kita belajar terhadap seorang guru ahli Quran tidak akan mengajarkan seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu bersusah payah mengeluarkan tenaga berlebih untuk memberikan tekanan tambahan pada huruf la. Memang seperti apa sih? Seperti ini contohnya. Biyadurrilla, rilla. Enggak perlu. Biasa aja. Biyadurrilla, biyadurrilla. Seperti itu. Kemudian la mad tabi'i 2 harakat. Tughni anni. Nah, di sini ada ghain sukun karena dia termasuk huruf isti'la, maka harus dibaca tebal. Dan ghain sifatnya juga sudah pernah kita bahas, bersifat rokhawah. Jadi alirkan suaranya. Tughni. Nah, jangan dimatikan seperti ini. Tughni, tughni. Atau dikolkolakan. Tughni, tughni. Nah, ini banyak juga yang cara yang membacanya seperti ini, bahkan di kalangan para imam masjid atau para qori sekalipun kadang-kadang melafalkan dengan cara seperti itu, dan itu keliru. Tidak boleh melafalkan ghain dengan qalqalah atau tidak boleh mengqalqalahkan ghain. Kenapa? Karena sifatnya bukan qalqalah. Jadi tu ni anni. Kemudian an dan bertasydid, gunnah yang dibaca panjang. Anni. Baik, kemudian ni 2 harakat mad tabi'i. Syafa, fa mad tabi'i 2 harakat. Atuhum, atuhum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan shin. Hum sya. Nah, hukumnya disebut dengan izhar syafawi, yaitu saat terdapat mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Artinya saat bertemu dengan hamzah atau yang lainnya selain mim dan ba, hukumnya disebut dengan izhar syafawi. Tapi hati-hati, jangan sampai kita memahami dengan tanpa gunnah. Tetap di sini harus dilafalkan dengan sedikit gunnah. Kenapa? Karena gunnah merupakan bagian dari sifat mim yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita melafalkan tanpa gunnah, maka kita akan mengecualikan sifat gunnah dari huruf mim. Maka lafalkan izhar syafawi dengan gunnah yang sedikit atau pendek, tidak perlu dipanjangin. Jadi dihilangkan salah dan dipanjangin pun juga salah. Seperti ini. Syafa'atuhum syai, hum sya. Jangan hum sya, enggak. Hum sya. Baik. Syai'a. Di sini ada ya mati sebelumnya fathah, disebut dengan huruf lin, yaitu saat terdapat ya mati atau waw mati sebelumnya fathah. Di sini karena kita akan sambungkan dengan waw, awwala. Seperti yang sudah saya sebutkan, nun mati atau tanwin bertemu dengan ya mim nun waw disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, ini suaranya setengah-setengah, setengah di hidung, setengah di mulut. Jangan atau tapi seperti itu. Kemudian wala mad tabi'i yo. Nah, ini ikhfa. Nun mati bertemu dengan qaf. Melafalkan ikhfanya, pastikan teman-teman tempelkan bagian pangkal lidah. Kenapa? Karena qaf makrotnya di situ. Tempelkan, jangan diberikan celah. Yo, otomatis saat seperti ini suara akan keluar sepenuhnya melalui hidung. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya saya melakukan ikhfa, ada suara yang keluar sedikit lewat mulut. Itu dikecualikan pada 2 huruf, yaitu huruf kaf dan qaf. Jadi pada 2 huruf ini keluarkan suara sepenuhnya atau seluruhnya melalui rongga hidung kita. Jadi seperti ini, jangan yo
itu masih ada suara yang keluar lewat mulut. Sepenuhnya harus lewat hidung. Seperti ini. Yo 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 qizu ya. Qizu qi. Kemudian zun. Ini mad arid disukun, yaitu saat terdapat huruf mad dan setelahnya sukun arid karena sebab waqaf. Dan ini bisa terdapat pada akhir ayat ataupun pada tanda waqaf ataupun karena berhenti karena darurat atau disebut dengan waqaf idtirari. Yang penting saat terdapat mad tabi'i setelahnya sukun arid karena waqaf. Berapa hukum bacaannya? Dibaca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dan di sini kita akan membaca sepanjang 6 harokat. Baik. Sekarang kita baca ayatnya. Silakan teman-teman ikuti saya. Dan seperti biasa, saya akan membacanya sebanyak 2 kali. Silakan teman-teman perhatikan terlebih dahulu pada saat saya membacanya di kali pertama. Perhatikan bagaimana bentuk mulut saya dan dengarkan baik-baik bagaimana suara saya saat saya membaca ayat ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan ta'awudz. Silakan teman-teman ikuti saya dalam berta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Silakan teman-teman ikuti saya. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Jadi seperti itulah cara membaca surat Yasin pada ayat ke-23 yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, dan juga saya akan sangat berterima kasih kalau teman-teman bisa share video ini ke semua kerabat dan keluarga teman-teman agar video ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan menjadi wasilah atau perantara bagi orang-orang tersebut untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.